Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini kita diberikan rasa aman sehingga kita bisa hadir di kajian, dan di pagi yang cerah ini kita masih diberikan makanan untuk bisa konsumsi, bertahan kita hidup di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Maka tidak ada satu kata yang tepat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang sejuk ini selain dengan tulus kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya nikmat kesehatan, nikmat rasa aman dan makanan ketika berkumpul kepada seorang hamba, maka hamba itu termasuk orang yang kaya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi harinya dia aman di tempat tinggalnya, tidak merasa ketakutan, tidak ada yang mengancam, aman dia di tempat tinggalnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi badanihi, anggota tubuhnya sehat, bisa digerakkan dengan sempurna. Indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pokok untuk satu hari itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang seperti ini? Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Apalah artinya harta yang banyak bagi orang yang sedang terkena kasus masalah hukum? Apalah nikmatnya makanan yang lezat bagi orang yang sedang mengidap penyakit yang kronis? Semuanya tidak bisa dinikmati. Dan alhamdulillah pada pagi yang cerah ini berkumpul tiga kenikmatan itu, sehingga patut kita bersyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ingatlah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kesyukuran kita atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat.
Jangan dikira nikmat makanan itu semuanya dibiarkan oleh Allah tanpa pertanggungjawaban. Jangan dikira harta yang menumpuk di rekening kita dibiarkan oleh Allah tanpa ada pertanyaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Takatsur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh latus'alunna, ada dua penguat di sana, lam taukid dan nun taukid. La tus'alunna, sungguh benar-benar kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, tentang apa? Anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu luang ini, hari libur ini, dengan hadir di majelis-majelis keilmuan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan betapa banyak manusia terlena dengan kesehatan yang ada pada dirinya, dengan waktu luang yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu karenanya. Artinya diisinya dua nikmat itu dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan sebagiannya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dua nikmat yang menelenakan manusia itu, yang banyak manusia tertipu karenanya? Yaitu as-sihhatu wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur atas berbagai nikmat tersebut, dan di antara bentuk syukur kita luangkan untuk hadir di majelis keilmuan. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, sehingga mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah sebuah tulisan yang merupakan hasil dari tesis yang pernah ana tulis di Magister di S2, di Magister Psikologi Pendidikan Islam. Hasilnya itu diringkas jadi buku seperti ini. Jadi buku ini adalah hasil dari observasi lapangan, interview, dan dokumentasi sebagaimana penelitian-penelitian ilmiah. Jawabannya itu ada di buku ini. Sehingga ini berangkat dari kondisi real di lapangan. Bagaimana kondisi dakwah salaf, dakwah ahlussunnati wal jamaah. Yang mana waktu itu ada hal yang menjadikan kita ironi ya, bahwa ada beberapa orang yang mengenal dakwah ahlussunnati wal jamaah yang indah ini. Setahun, 2 tahun itu Masya Allah mereka semangat. Bahkan ketika mengenal dakwah sunnah, seolah-olah mereka menemukan emas permata. Sangat suka, sangat gembira, bahkan semua diberikan untuk dakwah ini. Itu awal-awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu 3 tahun, 4 tahun, orang-orang yang asalnya terdepan dalam memimpin garda kajian itu berbalik 180 derajat menjadi penghalang terdepan dakwah sunnah. Dan itu realita. Itu realita yang ada, yang pernah kita temui di lapangan. Beberapa orang yang asalnya dia semangat kajian ya, di awalnya belajar ilmu Islam dan luar biasa. Kemudian setelah terjadi benturan di mana-mana, dia menghadapi permasalahan di keluarganya, dia tidak diterima di masyarakatnya, maka dia akhirnya futur. Dan dia mengatakan, sudah, kita Islam yang biasa saja sudah. Jadi Islam yang umum begitu, seperti itu. Dan banyak lagi fenomena-fenomena lain yang itu menuntut kami untuk mengadakan riset, mengadakan penelitian, bagaimana penyebabnya dan apa kira-kira kiat-kiat untuk mengatasinya. Sehingga ditulislah sebuah tulisan sederhana dengan judul Al-Istiqamatu Ba'da Wajadal Hidayah. Istiqamah setelah mendapatkan hidayah. Semoga dengan mengkaji tema ini kita bisa mendapatkan kiat-kiat
bagaimana bertahan di atas dakwah yang benar sampai kematian menjemput kita. Karena alhamdulillah di zaman sekarang orang-orang mengenal dakwah sunnah itu sudah banyak ya. Karena tersebar para dai-dai sunnah dari berbagai tempat dan sarana-sarana yang ada, sehingga mengenal dakwah sunnah ini bagus, tapi sudah menjadi hal yang biasa begitu di masyarakat kita. Yang menjadi pertanyaan setelah seorang mengenal dakwah sunnah adalah berapa lama kiranya dia berada di atas dakwah yang benar itu. Itu pertanyaan yang jauh lebih penting. Karena ketika seorang merasakan sejuknya dakwah Ahlussunnati wal Jamaah ini, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya berapa lama seorang bertahan di atas dakwah yang benar ini. Karena itulah tuntutannya, itulah yang menjadi permasalahan kita. Dan di dalam psikologi pendidikan ada yang disebut dengan religious conversion. Religious conversion itu adalah pergantian pemahaman agama. Dan secara teori dibagi dua, ada religious conversion eksternal dan religious conversion internal. Kalau yang eksternal itu misalnya orang dari non-Islam masuk ke dalam agama Islam, orang dari agama lain masuk ke dalam agama Islam, atau orang dari agama lain keluar masuk ke dalam agama kita, dan seterusnya. Perpindahannya itu antar agama begitu. Kemudian yang kedua ada religious conversion internal, yaitu perpindahan pemahaman tapi dalam satu agama. Yang asalnya Ahlussunnah, dia pindah ke yang lainnya. Asalnya kelompok lain, dia masuk ke dalam Ahlussunnah. Ini menjadi sebuah hal yang penting dalam psikologi Islam, psikologi pendidikan Islam, yang kita ada mata kuliah psikologi agama waktu itu. Ternyata orang-orang yang mengalami religious conversion ini ada sikap psikologis ya. Apa itu? Di antaranya mereka ini, mohon maaf, lebih agresif daripada orang yang secara keberagamaannya sudah mapan. Sederhananya begini, kalau ada orang yang dari kecil sampai dewasa, bahkan hampir dia meninggal dunia, agamanya itu mapan, maka kehidupan keberagamaannya itu langsam, biasa. Dia tidak ada keinginan untuk mengajak orang, biasa dia, datar begitu. Sangat berbeda ketika orang-orang yang dulunya mantan maksiat, orang-orang yang dulu bergelimang dalam keburukan, kemudian tahu kebenaran. Ini berbalik 180 derajat. Misalnya dulu ada orang mantan kehidupan malam gitu ya. Maka setelah dakwah sunnah ini dia kenal, biasanya dia orang terdepan untuk memberantas kemaksiatan di malam hari itu. Itu dampaknya. Mereka punya sebuah kekuatan besar untuk ingin merubah lingkungan. Agresivitasnya tinggi. Tapi seperti ini, karena mereka ini, mohon maaf ya, karena masih awal ya, belum istilahnya itu belum tanak lah untuk belajar agamanya itu, sehingga keropos keilmuannya. Seperti ini ketika tidak ditunjang dengan keilmuan yang mapan, maka dia akan menghadapi banyak masalah di lapangan. Sehingga salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjuk para sahabat itu menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang notabene para sahabat itu mayoritas ya, kecuali beberapa orang yang memang dari kecilnya sudah baik seperti Abu Bakar dan yang lainnya, Utsman bin Affan. Tapi secara umum para sahabat dulu mantan orang-orang jahiliyah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu sampai ada garis hitam di pipinya. Kenapa? Karena Umar sering menangis saat Umar ingat bagaimana dia mengubur putrinya hidup-hidup pada kebiasaan jahiliyah. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya yang dulu pernah minum khamar, maka mereka menyesali kemaksiatan itu sehingga mereka mendakwahkan Islam ini dengan luar biasa. Jadi karena dulu mantan orang yang kurang mapan agamanya, kenal kebaikan itu menjadi orang-orang yang agresivitasnya tinggi dalam keberagamaan. Cuman ketika semangat itu tidak ditopang dengan ilmu, maka kita khawatir sebelum sampai pada titik finishnya energi itu sudah habis. Sehingga banyak benturan ke sana ke sini, maka akhirnya dia pun loyo, futur, dan akhirnya berbalik justru memusuhi dakwah sunnah ini, wal iyadzubillah. Itulah latar kenapa ditulisnya buku ini, dan ini sudah
Ditulis sejak tahun 2013 ya. Itu tahun kita selesai di pendidikan magister. Kita langsung masuk pada muqaddimah dari buku ini. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya lapang untuk menerima ajaran Islam. Jadi orang-orang yang masuk dalam agama Islam ini, memeluk agama Islam, adalah salah satu indikasi bahwa dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk baginya, orang ini akan Allah antarkan sampai ke dalam surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam, maka dilapangkan dadanya ketika menerima ajaran Islam. Ketika ada ayat yang dibacakan, ada pengajian yang disebar, maka senang hatinya menerima ajaran tersebut. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, maka dijadikan dadanya sesak dan sempit ketika menerima ajaran Islam. Sampai-sampai Allah gambarkan ka'annahu yas'adu fis sama, seperti seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Siapa di antara kita yang suka daki gunung? Ada enggak yang suka PA ya, pecinta alam, daki? Oh, Masya Allah Bapak di belakang, luar biasa. Gimana Pak rasanya kalau daki gunung itu? Sesak enggak dada ini? Sesak, karena melawan gravitasi bumi. Jadi kita ngos-ngosan gitu ketika naik ke gunung. Seperti itulah gambaran orang-orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka suntuk hatinya, maka gundah hatinya, terasa enggak nyaman dirinya. Bahkan sesak rasanya, ini apa ini? Bacaan apa seperti ini? Itu pertanda keburukan yang Allah kehendaki kepadanya. Wal iyadu billah. Kenapa hidayah Islam ini menjadi penting bagi seorang hamba? Kenapa hidayah Islam menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi manusia? Karena tidak ada cara bagi seorang manusia yang ingin masuk ke dalam surga dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, kecuali langkah pertama dia harus masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Muslim, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu dia sebelumnya orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dalam kondisi dia tidak beriman kepada Islam yang aku bawa. Apa konsekuensinya? Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha itu kagum ya kepada Abdullah bin Jud'an, seorang yang dermawan dari orang Quraisy Mekah, yang memberi makan kaum fakir miskin, memberi jamuan para jamaah haji. Luar biasa dermawannya dia. Tapi sayang dia tidak masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan Abdullah bin Jud'an itu bermanfaat bagi dirinya pada hari kiamat?" Kalau dunia iya, dia disanjung, dipuji manusia di dunia. Akan tapi di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Kedermawanan dia, habis hartanya untuk sedekah. Apa kata Nabi? La ya Aisyah. Tidak wahai Aisyah. Kenapa? Karena dia tidak pernah takut kepada hari bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Dia tidak pernah masuk ke dalam agama Islam ini. Tidak bermanfaat sama sekali. Maka hidayah Islam menjadi hidayah yang besar, menjadi sesuatu yang berharga buat kita.
Karena itulah satu-satunya cara bagi orang yang ingin masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Hidayah Islam ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah perlu ditopang dengan sunnah, yaitu ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi, perkataan beliau dan perbuatannya serta takrirnya untuk menguatkan agama Islam ini. Dan Islam dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang beragama Islam tanpa belajar hadis-hadis Nabi, dan demikian sebaliknya. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di poin yang pertama beliau mengatakan, i'lam annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang hanya berdalil dengan Al-Quran meninggalkan hadis Nabi, tidak bisa. Semuanya harus saling mendukung, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Islam dan sunnah, karena dua dalil ini adalah dalil yang kadang masih multi interpretasi, multi tafsir, maka pemahamannya harus dikembalikan sebagaimana pemahaman para salaf. Itu pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang-orang yang terbaik di dalam agama Islam yang mulia ini. Kenapa muncul pertanyaannya? Kalau muncul pertanyaan, kenapa kok kita beragama ini, memahami Quran dan Sunnah harus dipahami sesuai pemahaman para salaf? Karena mereka lah yang langsung mendapatkan tarbiyah, pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan contoh ya, itu yang terjadi pada zaman Nabi, apalagi zaman setelahnya. Suatu ketika para sahabat ini berdiskusi antara satu dengan yang lainnya, membicarakan salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, wala tulhiku aidiyakum ila tahlukah. Janganlah kalian jatuhkan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Maka diskusi, bincang-bincang mereka itu menyatakan bahwasanya kita ini, harta kita ini sudah habis. Habis untuk amunisi perang, untuk pengobatan perang, untuk semualah habis untuk peperangan dalam Islam ini. Dan alhamdulillah sekarang Islam sudah tersebar. Maka bagaimana kalau mulai sekarang kita tata ekonomi kita? Kita mulai kembangkan usaha, kita mulai kembangkan keuangan dan seterusnya. Sudah, jangan mikir perang lagi begitu. Karena perang secara zahir itu kehancuran. Terjadi pertumpahan darah, terjadi kerusakan dan seterusnya. Apa kata Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Sa'id Al-Hudri atau sahabat yang lainnya? Dia mengatakan tidak seperti ini yang Allah inginkan untuk ayat itu. Yang dimaksud bahwasanya janganlah kalian jatuhkan tangan-tangan kalian dalam kehancuran, maksudnya adalah janganlah kalian tinggalkan peperangan. Karena ketika kalian meninggalkan peperangan, orang-orang kufar akan menguasai kalian dan kehancurannya jauh lebih besar daripada kalian beranjak bangkit mengikuti peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya tekankan adalah para sahabat sempat salah dalam memahami ayat tadi. Ini terjadi pada zaman nubuwah, pada zaman kenabian. Maka bagaimana lagi ketika zaman yang jauh dari zaman kenabian itu? Sehingga di dalam beragama kita harus memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Alasan yang pertama tadi, karena mereka yang mendapatkan tarbiyah, pendidikan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberagamannya masih murni, masih orisinal. Kemudian alasan yang kedua, mereka lah yang mendapatkan justice, mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka lah orang-orang yang diridhoi dalam beragama. Jadi Allah membenarkan keberagaman mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam, itu para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, itu orang-orang muhajirin Mekah dan orang ansar Madinah. Enggak ada orang yang berislam lebih dulu dari mereka. Apa kemudian yang ketiga, walladzina tabauhum, dan orang yang dalam beragamanya mengikuti muhajirin dan ansar. Apa Allah katakan di sini? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Muhajirin, ansar, dan yang mengikuti muhajirin dan ansar. Itu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa balasannya nanti pada hari kiamat? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Sehingga idealnya setelah kita masuk atau memeluk agama Islam ini, kita mengenal sunnah Nabi dan Quran, sunnah dipahami di atas pemahaman para salaf, maka kita pegang manhaj ini sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna. Ada nun taukid di sana ya, nun tasdid itu. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian benar-benar meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi kalian beragama Islam yang benar. Sehingga istiqomah setelah mendapatkan hidayah sampai kematian ini menjadi penting, dan ini lebih panjang durasinya. Mungkin orang sepekan, sebulan, setahun paling lama. Setelah mengenal dakwah ini dia tertarik dalam dakwah. Tapi yang jadi pertanyaan, mampukah dia mempertahankan eksistensi manhaj ini 10, 20, 30 tahun ke depan? Itu yang jadi masalah. Sebelum kita bahas tentang bagaimana keistiqomahan, kita coba lihat apa sih keutamaan orang-orang yang berhasil konsisten di atas dakwah sunnah ini. Sampai kapan tadi finishnya itu? Finishnya mempertahankan dakwah ini sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai kematian menjemput kita. Apa keutamaan orang-orang yang istiqamah di atas dakwah sunnah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Maksudnya ini orang Islam, dia memeluk agama Islam. Kemudian kata Allah, "Tsumastaqamu", dia beristiqamah di atas ucapannya itu. Dia senantiasa memegang Islam dengan kuat. Apa yang akan didapatkan oleh orang ini? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun kepadanya. Sebelum saya teruskan, muncul pertanyaan sekarang para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kapan kiranya turun malaikat itu kepada orang yang istiqomah? Pernah nggak lihat malaikat ini? Ada nggak yang pernah melihat malaikat? Ini malaikat nih kayaknya. Sayapnya banyak soalnya. Nggak pernah kan kita? Muncul pertanyaan, kapan malaikat itu turun para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam kitab tafsir beliau yang sangat indah, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menjelaskan kapan turunnya malaikat kepada orang yang istiqamah. Kata beliau, inda qubidu arwahuhum,
yaitu ketika ruhnya orang ini akan dicabut. Itu saat berat bagi manusia. Ketika dia sakaratul maut, dia digoda, diganggu dengan setan supaya dia murtad, dia kufur kepada Allah. Karena itu detik terakhir yang paling menentukan. Innamal a'malu bil khawatim. Orang baiknya macam apa ketika ujungnya, endingnya jelek, naudzubillah min dzalik. Sama-sama Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, sungguh ada seorang laki-laki yang dia melakukan amalan kebaikan seolah-olah dia dengan surga tinggal satu hasta, satu dhira ini. Sehasta itu segini, satu hasta, mati surga orang ini karena saking baiknya nih orang. Apa kata Nabi? Fayasbiku alaihil kitab. Kemudian kitab takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian dia menutup usianya dengan amalan ahlu neraka dan dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ketika orang sedang sakaratul maut para jamaah, maka setan datang di sana, mengganggu, menggoda dia, bagaimana dia murtad, dia tidak, dia mengucapkan kata-kata kufur dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat kepada orang-orang yang dulu istiqomah semasa hidupnya. Dan malaikat ini para jamaah memberikan 3 berita. Ada berapa tadi beritanya? Yang dikasih tahu malaikat 3 apa 4? 3 ya. Kalau 4 berarti salah, itu berarti bukan malaikat yang datang. Ya, harus cuma 3. Karena ayatnya begini. Apa 3 berita itu? Yang pertama, alla takhafu. Janganlah engkau takut. Itu dikatakan kepada orang istiqomah, alla takhafu, jangan engkau takut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan engkau takut terhadap kehidupan setelah kematian. Setelah ini engkau meninggal bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Setelah ini ada fitnah kubur, ada dhammatul qabri, himpitan kubur, ada dhulumatul qabri, gelapnya kuburan, ada kiamat, ada mahsyar, ada sirat, ada surga, ada neraka, ada panjang ceritanya setelah kematian. Alla takhafu. Engkau jangan takut. Jangan takut dengan kehidupan setelah kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tahzanu. Jangan engkau bersedih. Maksudnya, jangan engkau bersedih dari kehidupan dunia yang engkau tinggalkan. Ketika seorang meninggal dunia, dia sadar ya, bahwa ternyata hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Bahwasannya sedekah atau harta dia yang belum disedekahkan tidak bisa dia nikmati sekarang. Rumahnya, kendaraannya, semuanya ditinggalkan untuk anak-anak dan istri dan ahli waris yang lainnya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, di kuburan dia katakan, wahai ahli kubur, ceritakanlah kondisi kalian kepada kami, maka kami akan menceritakan kondisi harta kalian setelah meninggal kalian. Ali mengatakan, ketahuilah bahwasanya anak-anak perempuanmu sudah dibawa dinikahi oleh orang-orang. Ketahuilah bahwasanya rumahmu sudah diwaris oleh orang. Kendaraanmu sudah diwaris oleh orang lain. Habis semuanya. Itu kalau orang itu dengar, dia sedih dia. Masya Allah, kita siang malam nyari harta, ternyata untuk orang lain. Maka orang yang meninggal dunia, setelah dia sadar, dia tahu bahwasanya kehidupan dunia ini dia banyak terlena. Sehingga muncullah kesedihan. Bagi orang-orang yang istiqamah, maka dikatakan oleh malaikat, alla tahzanu. Janganlah engkau bersedih dari kehidupan dunia yang engkau tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Jadi 3 tadi ya yang dikatakan oleh malaikat. Apa yang pertama? Jangan engkau takut. Takut dari apa? Kehidupan setelah kematian. Jadi alla takhafu lebih ke depan begitu ya, ke kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, jangan bersedih. Sedih dari apa? Kehidupan dunia yang ditinggalkan, sudah masa lampaunya. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Dan para penghuni barzah ya, atau alam kubur, mereka itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejak di alam kuburnya sudah tahu posisi di mana nanti surganya.
Sejak di alam kubur, ini belum masuk di surga neraka, di alam kubur kan semua sekarang nunggu di alam barzahnya masing-masing. Sampai kapan? Sampai tegak hari kiamat. Ketika di alam barzah itu, di kubur, alam kubur itu, orang yang baik ya, kita tidak bahas orang yang buruk. Orang yang baik itu setiap pagi dan sore dibukakan lubang yang bisa melihat tempatnya di surga. Tempatnya di surga dia tahu. Sehingga Allah katakan dalam surat Muhammad, wa nudkhiluhu jannata arrafaha lahum, kata Allah. Dan kami akan masukkan dia ke dalam surga arrafaha lahum. Itu ada tasdidnya ya. Jadi pakai isim tafdil namanya. Dia itu akan kami masukkan ke dalam surga yang dia sudah mengenalnya. Kalau boleh kita terjemahkan lebih kuat lagi, dia sudah tahu surga yang dia sudah sangat mengenalnya, begitu. Karena ada arrafalum, ada tasdidnya di sana. Artinya begini, nggak mungkin ketika nanti hari kiamat dia keliru masuk komplek surga. Jadi keliru nyasar di kompleknya orang, nggak mungkin. Kenapa? Dia sudah paham ini surganya, ini istananya, ini tempat dia nanti istirahat, ini bidadari yang sudah menunggu. Wa nudkhiluhu jannata arrafalum. Kenapa dia tahu? Karena dibukakan lubang di surga itu atau ke surga setiap pagi dan petang ketika dia di alam barzah. Sehingga Nabi mengatakan seorang itu lebih mengenal jalan menuju rumahnya di surga daripada dia hafal rumahnya di dunia. Jadi kalau kita itu misalnya tutup mata dari masjid ke rumah kan nggak mungkin nyasar. Itu di surga nggak ditutup pun atau apalah nyampe sudah, nyampe. Nggak mungkin salah tempat karena sangat hafal mereka dengan posisinya di surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tetapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan istiqomah ini ya adalah sesuatu yang penting yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Istiqomah ini. Suatu ketika Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu menceritakan, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuk. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong berikanlah kami wasiat. Berikanlah kami pesan yang kami tidak mencari lagi pesan kepada selainmu. Kan biasanya kalau orang bertemu dengan orang salih, itu kan minta nasihat, minta apa sih yang harus kita pegang di kehidupan dunia, kata-kata mutiara yang dipegang begitu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qala kul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, aku memeluk agama Islam ini, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah di dalam ucapanmu itu. Sehingga ucapan ini menjadi ucapan yang sangat penting bagi seorang muslim. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mempertahankan keistiqomahan itu bukanlah perkara yang sederhana. Di dalamnya butuh perjuangan, pengorbanan, bahkan butuh kesabaran karena panjang perjalanan itu. Sehingga tidaklah ada satu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 6.000 ayat lebih dalam Al-Qur'an itu yang lebih berat bagi Nabi kecuali di surat Hud ayat 112. Di Quran itu ada 6.000 ayat lebih. Ayat-ayat dalam Al-Quran dalam 114 suratnya. Dari sekian banyak itu ada satu ayat yang dirasa berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah, fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Kata Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Beliau pernah mengatakan, tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh Al-Qur'an suatu ayat yang lebih berat dan lebih sulit untuk beliau selain ayat ini. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi ternyata istiqomah adalah perkara yang ringan apa yang sederhana? Perkara yang ringan apa yang sederhana? Perkara berat ternyata. Perkara berat yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasakan. Istiqomah bukanlah hal yang sederhana.
Barang siapa yang kehilangan keistiqomahan, ini efek buruknya. Ketika dia tidak istiqomah lagi, maka dia akan terjangkit virus futur, virus loyo, yang kalau tidak diobati, tidak diterapi, stadiumnya terus meningkat, bahkan dia bisa mati, meninggal dalam kondisi futur itu. Jadi ketika tidak diperbaiki futurnya, dia biarkan semakin jauh, dia akhirnya jauh dari hidayah ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Saff, Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling dari kebaikan, setelah mengenal kebaikan, azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hati mereka dari kebaikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita, likulli amalin syirratan. Setiap amalan memiliki masa semangat, masa puncaknya. Walikulli syirratin fatratun. Dan setiap yang ada masa puncak pasti ada masa futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang futurnya, loyonya, lemahnya itu tetap berada dalam sunnahku, dia istiqomah dalam melakukan kebaikan, maka sungguh orang ini adalah orang yang beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika. Barang siapa yang futurnya bukan di atas itu, lemahnya itu dulu dia semangat ibadah, salat berjamaah, sekarang sudah sering absen. Dulu dia sering hadir di kajian, sekarang sudah sering absen, dan seterusnya. Futurnya itu ke tempat yang lain. Apa kata Nabi? Faqad halak. Maka sungguh ini orang yang binasa. Ini orang yang binasa karena dia jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah apa sih hakikat istiqomah itu? Supaya kita tahu, kita kan diperintahkan untuk istiqomah. Sampai kapan tadi? Sampai kapan? Sampai mati, sampai meninggal dunia. Pertanyaannya, istiqomah itu apa sih? Sehingga jelas parameternya, tolok ukurnya. Oh, ini istiqomah, ini enggak istiqomah. Itu jelas. Kata istiqomah itu berasal dari akar kata qoma yakumu. Qoma yakumu istiqamatan. Yaitu artinya berdiri tegak di sesuatu tanpa bergeser. Jadi qoma yakumu itu artinya berdiri tegak. Dari kata itulah terbangun kata istiqomah gitu. Istiqomah dibangun dari kata qoma yakumu tadi, berdiri. Kemudian apa definisinya? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mendefinisikan istiqomah adalah luzumu ta'atillahi. Orang dikatakan istiqomah ketika dia senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Jadi kalau masih taat berarti dia istiqomah, begitu. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tadi, kata Al-Qadhi Iyad, beliau menyebutkan yang dimaksud orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia istiqomah tidak berpaling dari tauhid. Jadi tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan syirik. Mereka konsisten dalam melaksanakan ketaatan sampai kapan? Sampai mereka meninggal dunia. Jadi kalau Al-Qadiyat menekankan istiqomah itu selama tauhidnya masih murni. Sederhananya begitu. Ada definisi yang mencakup dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ulama Ahlussunnati wal Jamaah yang wafat tahun 795 Hijriah. Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in An-Nawawiyah, beliau mendefinisikan istiqomah begini: al-istiqamatu fi sulukis sirati. Istiqomah di atas jalan lurus, yaitu huwa dinul qawim, yaitu seorang berada di atas agama yang lurus pula. Min ghairi ta'wijin anhu, yang dia tidak bengkok dalam keberagamaannya. Bengkok kemana? Yaminah wala yasarah. Tidak bengkok ke kanan dan tidak bengkok ke kiri. Di dalam Islam ini ada orang-orang yang ghulu, yang berlebihan dalam beragama, yang tafrid, berlebihan. Ada orang yang ifrat, yang meremehkan.
Istiqomah itu maksudnya orang yang pertengahan. Dia tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak meremehkan. Jadi maksudnya menyimpang itu dia nggak jadi orang yang terlalu berlebih-lebihan begitu dan tidak meremehkan dalam beragamanya. Lurus dia dalam beragama. Kemudian kata beliau, wa yashmulu fi'lu ta'ati kulliha adh-dhahirah wal batinah wa tarkul manhiyat. Dan masuk dalam kategori istiqomah yaitu seorang berada mencakup semua ketaatan, baik itu yang zahir, yang kasat mata, maupun yang batin, yang keyakinan. Kalau kita sederhanakan dari definisi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwa istiqomah, ya, parameter istiqomah yaitu seorang senantiasa berada di atas ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, baik itu secara lahiriah yang kasat mata maupun yang batin, yang keyakinan. Jadi ketika seorang itu masih berada di dalam syariat, taat, maka dia masih istiqomah. Kalau sudah keluar dari ketaatan, apalagi masuk dalam ranah kemaksiatan, maka dia sudah mulai bergeser dari keistiqomahan. Taib, sampai di sini bisa dipahami ya para jamaah? Bismillah. Apa tadi definisi istiqomah itu? Sederhananya apa definisi istiqomah kalau begitu? Gimana? Loh, istiqomah masa belum tahu? Iya. Konsisten di atas ketaatan, baik itu yang zahir, yang kasat mata, ataupun yang batin, dan dia meninggalkan kemaksiatan. Itu definisinya dan parameternya. Saya bawakan di sini beberapa contoh yang sisi zahir, yang kasat mata begitu ya, yang kelihatan dari pandangan mata, kan bisa dinilai, oh ini sudah nggak istiqomah. Terutama untuk mengukur diri sendiri ya. Kalau melihat orang lain kan kadang kurang ya, kurang bermanfaat. Mendingan kita fokus diri sendiri. Sisi zahir itu adalah yang tampak secara kasat mata. Di antaranya misalnya senantiasa menjaga sholat berjamaah bagi laki-laki. Ini kan kelihatan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada orang yang salat sendirian. Itu secara pahala. Jadi kalau kita hitung-hitungan ya, misalnya ada orang, ini laki-laki ya, yang salat sehari di rumah ya, 5 waktu di rumah. Pahalanya berapa? Kalau kali 5? 5 pahala. Kalau yang berangkat ke masjid jamaah anggaplah 20 lah biar mudah ngitungnya. Berarti sehari dia dapat berapa? 100. 5 banding 100. Hari kedua 10 banding 200. Hari ke-10 50 banding 200. Ya kan, tambah 01 kan? 50 banding 200. Kalau sebulan, kalau setahun, kalau 10 tahun, jauh hasilnya. Ini secara hitungan pahala. Yang kedua, yang paling penting para jamaah, kenapa kita menjaga sholat berjamaah ini yang paling penting ya. Kita berharap kita bisa termasuk orang-orang yang sujud di mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya. Karena kenapa itu menjadi hal yang penting? Karena orang yang tidak mampu bersujud ketika Allah buka betisnya, ketika di mahsyar yang betis Allah tidak sama dengan makhluknya sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang tidak mampu bersujud saat itu, maka ini indikasi bahwa dia adalah orang munafik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari disingkapnya betis Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa yud'auna ila sujud, dan manusia diseru untuk bersujud kepada Allah ketika di mahsyar itu. La yastati'un, sebagian dari mereka tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dulu mereka saat diseru di dunia wahum salimun, mereka dalam kondisi sehat. Kata Ka'ab bin Al-Akhbar ya, sebagai dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, itu menukil perkataan yang sangat indah dari Ka'ab bin Al-Akhbar. Beliau mengatakan, "Ma nazalat hadhil ayah
illal ladzina yukhalifuna 'anil jama'at. Ayat yang mulia ini, surat Al-Qalam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kasus berkaitan orang-orang yang sering meninggalkan salat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah singkapkan betis Allah itu, maka bersujudlah orang-orang yang beriman dan tinggallah orang-orang munafik di mahsyar. Ketika mereka akan bersujud, maka dijadikan tulang punggungnya itu kaku sehingga mereka tidak mampu bersujud kepada Allah. Intinya, kalau orang itu di dunianya sering meninggalkan jamaah, naudzubillah min dzalik, nanti pada hari mahsyar dia tidak bisa bersujud ketika Allah menyingkapkan betisnya. Kalau pertanyaannya diteruskan, apa sih jeleknya orang yang nggak bisa sujud ketika di mahsyar? Jeleknya apa? Apa jeleknya? Wah, kalau nggak ada jeleknya kan nggak ada perbedaan begitu. Kita coba ya teruskan ya statementnya ya. Kalau ada orang yang biasa meninggalkan sholat berjamaah, maka nanti di mahsyar dia terancam tidak bisa sujud di mahsyar. Terancam. Kalau pertanyaan kita teruskan, apa sih buruknya orang yang nggak bisa sujud ketika di mahsyar? Kenapa? Itu indikasi bahwa orang ini adalah orang munafik. Dan munafik tempatnya di mana? Di neraka. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Jadi menjaga salat berjamaah salah satu indikasi dia masih istiqomah. Yang kedua adalah memelihara jenggotnya, memanjangkan jenggot. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juz'us syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Ya, potonglah kumis, peliharalah jenggot dan selisilah orang-orang Majusi. Yang ketiga adalah pakaiannya tidak isbal, ya tidak menutupi mata kakinya, dan paling mentok itu pas di mata kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain sarung yang berada di bawah mata kaki maka berada di dalam neraka. Kemudian yang keempat, hadir di majelis ilmu. Ini yang tampak zahir. Dan yang kelima, menjauhi amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu misalnya tetap istiqomah dengan hijab syar'inya, tidak bertabarruj, tidak berhias ketika keluar rumah dan seterusnya. Jadi itu indikasi-indikasi zahir. Adapun yang batin, tetap memahami syahadat dan konsekuensinya. Syahadat itu ada syarat dan rukunnya. Kita harus tahu syaratnya apa saja, rukunnya ada berapa. Kemudian yang kedua, meyakini pembagian tauhid yang tiga. Tauhid itu dibagi menjadi tiga pembagian. Yang pertama apa? Tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, dan terakhir asma wa sifat. Itu dipahami, diyakini dan tidak ditambah-tambahi. Kemudian menjauhi berbagai bentuk kesyirikan. Ini semuanya kan tidak tampak ya. Misalnya orang itu ternyata punya jimat di rumahnya, kan nggak tahu kita. Atau dia meyakini bahwasannya ini hari sial, ini bulan sial, dan seterusnya. Atau meyakini ini hujan dari bintang ini, dari planet itu, dari rasi ini. Itu kan keyakinan-keyakinan yang menyimpang semuanya. Batin. Dan itu termasuk dari bagian keistiqomahan. Kemudian yang keempat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Jadi Allah beristiwa di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, di atas langit yang ketujuh. Kemudian yang kelima, mencintai para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini hanya contoh saja para jamaah. Ada banyak indikator-indikator lain. Intinya manusia ditimbang dengan dua indikator ini. Apakah itu indikator secara zahir, kasat mata, ataupun secara batin, secara keyakinan. Taib, sekarang kita baru masuk di inti kajian ya. Di bagaimana kiat untuk menjaga keistiqomahan. Ada 7 poin di sini. Dan ini sekali lagi tadi ya, hasil dari riset lapangan. Yang pertama, kiat menjaga keistiqomahan adalah berupaya untuk tetap hadir di majelis ilmu. Ini kiat yang pertama, utama, dan terbesar. Jadi cara selamat dari kefuturan, tetap berada di jalur keistiqomahan, 50%-nya dari hasil riset kita itu hadir di majelis ilmu. 50%, separuhnya itu dari situ.
Kalau orang sudah jauh dari majelis ilmu, maka tinggal nunggu waktu. Tinggal waktu, dia semakin jauh dari kebaikan. Kenapa? Lihatlah perkataan Muadz bin Jabal tentang keutamaan majelis ilmu ya. Beliau mengatakan, belajarlah ilmu sebab mempelajarinya karena Allah adalah khasyah, bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah ibadah. Jangan dikira ya antum duduk sejam setengah, bahkan 2 jam ini nggak dapat apa-apa. Selain materi loh ya, ini duduknya antum berpahala. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sunnah. Jadi misalnya nih, supaya lebih konkret ya, ada orang sejak jam 7 tadi kita mulai kajian ya, jam 7 sampai jam 8 atau bahkan jam 9 nanti, dia sholat duha, sholat hajat, sholat ini nggak berhenti dia. Sholat 2 rakaat, berdiri lagi terus sampai jam 9, 2 jam. Itu dengan antum yang duduk santai, yang sambil tersenyum ini, pahalanya besar mana kira-kira? Duduk di majelis ilmu, besar pahalanya. Kalaulah itu saja yang disebutkan keutamaannya sudah cukup seharusnya menjadikan kita tidak pernah absen dari majelis ilmu. Dan di sana masih banyak keutamaan yang lainnya. Apa di antaranya? Orang yang duduk di majelis ilmu Allah akan turunkan ketenangan. Ada nggak yang lagi suntuk sekarang ini? Yang punya hutang kan lupa ya, tapi jangan lupa dibayar ya. Yang punya masalah terlupakanlah, minimal sejam 2 jam terlupakan. Sejuk dalam majelis ilmu. Sampai-sampai kata Nabi ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang hadir di majelis ilmu, ya mohon maaf ya, dia tertidur dalam majelis ilmu. Dia karena lelahnya dia tidur dalam majelis ilmu. Apa kata Nabi? Dia pun dapat keberkahan majelis ilmu. Silakan tidur semuanya. Ya artinya menunjukkan orang tidur saja itu barokah begitu. Iya, beda kalau orang tidurnya di rumah gitu ya. Dan orang yang hadir di majelis ilmu para jamaah, itu kita dimohonkan ampun oleh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, sampai ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya. Jadi Allah ampunilah fulan, semuanya mohonkan ampun. Dosa kita kan banyak ya, banyak. Jadi kita perlu ampunan. Dan yang mohon ampun gak satu makhluk, puluhan, ribuan, jutaan malaikat di langit, bahkan puluhan makhluk yang ada di bumi ini. Dan semua makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah. Mengulanginya, murojaah kembali adalah tasbih. Mencarinya adalah jihad. Ya, pahalanya pahala jihad. Mengajarkannya kepada orang lain yang belum mengetahuinya adalah sedekah. Jadi antum ajarkan, misalnya istiqomah itu ada 7 loh, begini begitu. Antum ajarkan, maka itu sedekah, berpahala buat antum. Sampai-sampai kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ya, yang akan berangkat berperang ke perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Li'an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna min humrin na'am. Wahai Ali, ini mau berangkat perang ini, mau jihad ke Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi. 1 bulan Rasulullah berangkat di sana, Ali berangkat di sana dari mulai akhir bulan Al-Muharram tahun 7 Hijriah, baru balik di akhir bulan Safar. 1 bulan beliau di sana. Pesan Nabi kepada Ali, wahai Ali, kalau engkau nanti berangkat ke Khaybar, kemudian ada orang Yahudi yang kamu tarik masuk Islam berhasil, 1 orang saja, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan, 1 orang saja, khairun laka min an yakuna khumrun na'am. Maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan onta merah. Karena kita nggak naik onta ya, mungkin saya gambarkan, mohon maaf, seperti Velfire, harga 600 juta secondnya. Itu kita nggak dapat Velfire 1 orang dapat hidayah itu lebih baik. Kenapa? Jadi pasif income kita. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan dalam kebaikan, maka orang ini mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu. Pasif income kita. Maka mengajarkan kepada orang adalah sedekah, berpahala. Berkorban untuk pemilik ilmu adalah taqarrub. Dan dia adalah tanda-tanda halal dan haram, petunjuk jalan bagi penghuni surga. Dia penghibur ketika takut dan teman ketika sendiri. Teman bicara di waktu sepi, petunjuk ketika suka dan duka.
Senjata ketika menghadapi musuh, ketika ada syubhat, antum bisa patahkan dengan ilmu. Dan perhiasan di hadapan kawan. Orang kalau berilmu, dia tampak tinggi derajatnya di hadapan manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Allah mengangkat derajat seorang dan menjadikannya dia pemimpin yang diikuti. Perbuatannya menjadi contoh, pendapatnya menjadi rujukan, malaikat senang bersama mereka, sayap-sayapnya direndahkan untuknya. Dia dimintakan ampunan oleh seluruh yang kering dan yang basah, ikan-ikan di laut, ternak dan binatang di darat. Ilmu menghidupkan hati dari kejahilan dan pelita mata dari kegelapan. Dengan ilmu seorang hamba akan meraih kemuliaan dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Berfikir dengan ilmu sama dengan berpuasa pahalanya. Mempelajarinya sama dengan sholat malam. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu sholat subuh itu dengan wudu isya. Jadi beliau semalam itu mengeluarkan fawaid dari hadis Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Dari isya sampai subuh nggak tidur, termasuk nggak qiyamul lail beliau. Waktu itu ya, itu mengeluarkan fawaid dari situ, dan lebih dari 40 faidah keluar dari hadis Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Itu lebih sama dengan orang yang qiyamul lail. Dengan ilmu kerabat menjadi erat dan dengannya diketahui masalah halal dan haram. Dialah petunjuk amal dan amal akan mengikutinya. Orang-orang berbahagia meraihnya dan menderita bagi orang yang terhalangi darinya. Barang siapa yang tidak merasakannya, pahitnya, lelahnya belajar ilmu di waktu muda, maka dia akan merasakan pahitnya kejahilan di hari tuanya. Jadi belajar ilmu itu adalah kemuliaan. Sempatkan di sisa usia kita, di tengah kesibukan kita untuk hadir di majelis keilmuan. Sebelum kita bacakan ya bagaimana para salaf dalam ilmu, saya ingin berpesan kepada antum semuanya. Kalaulah nanti ada kajian dimanapun tempatnya, siapapun ustadznya, apapun pematerinya, selama antum mungkin datang, tolong datang. Kenapa? Seandainya materinya sama, duduknya ibadah, mendapatkan pahala, dan seterusnya sudah kita sampaikan tadi. Seandainya materinya sama. Dan antum perlu ingat, andai kata materi sama, ustadz sama, itu murojaah, mengulang, supaya kita lebih najab. Dan itu adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya materi sama, ustadznya beda, pasti ada fawaid baru yang antum gak dapatkan dari ustadz yang pertama. Seandainya ustadznya mohon maaf terkenal gak enak kalau nyampaikan, materinya pun udah pernah lah kita dapat gitu loh, maka hadir di majelis ilmu menyelamatkan dari kefuturan. Jadi tolong majelis ilmu menjadi prioritas, karena kejayaan Islam dimulai dari jayanya majelis ilmu. Kalau orang paham dengan ilmu Islam, maka mereka akan mengamalkan Islam di dalam kehidupan. Kalau paham aja tidak, bagaimana diamalkan? Dan pemahaman berangkat dari ramenya, makmurnya majelis keilmuan. Dan itu Masya Allah keutamaan sangat besar. Coba kita tengok ya bagaimana para salaf tentang menuntut ilmu, dan semoga ini menjadi pemantik semangat kita. Dan semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ini kita dijadikan orang-orang yang tidak pernah absen dari majelis keilmuan. Dan semoga jadwal kajiannya nggak benturan dengan kesibukan kita ya. Semoga saja begitu. Taib, lihatlah para salaf di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, para salaf adalah orang yang berangkat pagi dalam menuntut ilmu. Ibnu Al-Madini, beliau bertanya kepada Asy-Sya'bi, bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang banyak? Asy-Sya'bi ini seangkatan ya, segenerasi dengan Syuraih Al-Qadhi, para ulama-ulama Ahlussunnah, dan juga Al-Imam Ibnu Al-Madini. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang banyak? Beliau mengatakan, Asy-Sya'bi mengatakan, binafyil i'timadi wasayri fil biladi wasabri ka sabril himari wa bukuri ka bukuril ghurab. Aku mendapatkan ilmu dengan cara meninggalkan berpangku tangan, tidak duduk santai. Aku mengelilingi dunia dan aku bersabar seperti sabarnya keledai dan berangkat pagi seperti berangkat paginya burung gagak. Jadi berangkat semangat begitu, sehingga mereka mendapatkan ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihatlah perkataan yang sangat indah Al-Imam As-Sam'ani. Dan semua cerita ini cerita asli ada. Jadi jangan dikira nih kayaknya cerita nggak mungkin deh ini kayaknya cerita dongeng. Tidak.
Cerita ini asli, nyata, dulu pernah terjadi sebelum kita. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, aku pernah mendengar sebagian masyayikh, sebagian para guru bercerita tentang Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Beliau pernah berjalan dalam suatu malam sendirian untuk belajar sejauh 7 farsah. 1 farsah itu 5 kilo. Kalau 7 farsah berapa? 35 kilo. Itu naik online apa naik? Jalan kaki beliau. Dan di malam hari beliau terus berjalan siang dan malam. Sampai kapan? Sampai menempuh 20 farsah. 20 kali 5 berapa? 100 kilo. 100 kilo itu kalau Surabaya kemana Pak? Ke Malang ya. Nah itu kita ntar lagi mau ke Pacet ini. Kayaknya yang mau jalan kaki ke Pacet baru levelnya sama dengan Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Jadi beliau Masya Allah berangkat luar biasa, 100 km berjalan kaki. Kemudian beliau pernah lihat ini ceritanya dalam ilmu. Apakah beliau nyantai dalam belajarnya? Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi pernah mengatakan begini, aku pernah kencing darah 2 kali saat belajar hadis. Sekali ketika di Baghdad dan sekali ketika di Makkah. Yang demikian itu karena aku berjalan dari Andalus, dari Spanyol ke Baghdad, ke Makkah di bawah terik sinar matahari yang sangat menyengat. Sehingga aku mengalami hal tersebut. Jadi karena sudah saking habisnya keringat itu, nggak ada air seni yang bisa dikeluarkan kecuali harus kencing darah. Dan aku tidak pernah sama sekali naik kendaraan ketika belajar hadis kecuali sekali. Jalan beliau sambil membawa kitab-kitab yang ada di pundakku. Jadi berjalan siang malam dan hidup orangnya, nggak mati di tengah jalan, belajar, semangat belajar yang menjadikan mereka akhirnya mendapatkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kisah makmurnya majelisnya Al-Imam Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini ini adalah salah satu gurunya Imam Bukhari, salah satu. Dan ini hidup pada masa keemasan ilmu hadis. Coba lihat bagaimana makmurnya majelis Al-Imam Ali bin Al-Madini. Kata Ja'far bin Durustuwai, dia mengatakan, kami memesan tempat duduk karena terlalu padat di majelis kajian Ali bin Al-Madini, kajian hadis ya, Ali bin Al-Madini pada waktu asar. Pada waktu asar untuk kajian besoknya. Jadi kajian besok pagi pada subuh atau pada duha, asar itu mereka sudah tinggal di tempat itu. Kajiannya baru besok. Ada nggak yang kemarin asar sudah tidur di sini? Wah, Masya Allah ini. Iya, kata Ja'far bin Durustuwai ya. Iya, nggak apa-apa. Itu tinggal dicoba ya. Beliau mengatakan begini, kami menempatinya sepanjang malam. Kenapa? Karena khawatir besok tidak mendapatkan tempat mendengarkan kajian. Kami melihat seorang yang sudah tua di majelis tersebut harus kencing di jubahnya. Kenapa? Karena khawatir kalau dia keluar maka tempat itu diambil oleh orang lain. Jadi zaman dulu nggak ada pengarah seperti ini. Jadi suara ustadznya, suara syekhnya itu kalau semakin jauh ya semakin nggak kedengaran. Kalau sekarang kan enak, di luar masih ada LCD, masih enak antum. Mereka nggak ada. Jadi kalau sampai nggak dapat tempat yang depan, nggak dengar. Atau andai kata dengar pun hanya penyambung. Jadi nanti ada semacam orang yang mengeras suara, jadi menyampaikan anfulan begitu. Tapi kan beda ketika yang menyampaikan bukan dari sumber aslinya. Untuk itulah mereka bermalam di majelis ilmu. Jadi untuk mendapatkan keutamaan ilmu maka mereka sampai bermalam bahkan sampai kencing di jubah karena tidak ingin kehilangan tempat di majelis ilmu. Ini sudah sepuh ya, Masya Allah, masih semangat dalam belajar. Kemudian seorang fuqaha pernah mengatakan, selama 6 tahun aku menginginkan harithah, yaitu sebuah makanan yang sangat lezat begitu ya. Namun aku tidak bisa mendapatkannya karena waktu penjualannya bersamaan dengan waktu mendengarkan kajian. Jadi dia terpaksa beliau tidak makan makanan yang enak karena selalu bertepatan dengan jadwal kajian. Kemudian yang berikutnya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi, beliau penulis salah satu kitab akidah ya. Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau menulis kitab I'tiqad Ahlus Sunnah. Beliau pernah mengatakan, kami berada di Mesir 7 bulan dan tidak pernah merasakan sayuran. Ada daurah 7 bulan di Mesir begitu. Kami tidak pernah merasakan sayuran. Siang hari kami berkeliling kepada para masyayikh, kepada para guru, dan malam hari kami gunakan untuk menulis dan mengkoreksi catatan. Kan kadang-kadang ada tulisan yang terlewatkan, tadi ada sekedar simbol, itu diulangi lagi malam harinya.
Malam ngoreksi, pagi kajian. Malam ngoreksi, siangnya kajian. Suatu hari, aku bersama dengan seorang teman mendatangi salah satu syekh. Dan diberitahukan bahwasannya syekhnya sedang sakit. Jadi daurahnya libur hari itu. Kami pulang melewati sebuah pasar dan tertarik pada ikan yang sedang dijual. Ingin makan ikan karena lama nggak makan enak. Maka kami pun membelinya. Setelah sampai rumah ternyata mau dimasak, jadwal kajian berikutnya datang. Kan tadi kan daurah ini kan berangkai. Satu syekhnya libur, yang mungkin hari Sabtu gitu libur, ada lagi nanti asar. Tadi ke pasar sebentar, nyampe ini sudah asar. Sehingga kata beliau, kami segera berangkat dan sudah lewat 3 hari, ikan tersebut belum sempat dimasak karena kesibukan menuntut ilmu. Sehingga hampir menjadi busuk ikan itu. Kami memakannya mentah-mentah karena nggak nutut waktunya. Kalau pakai dimasak, dipanggang, di crispy, aduh, habis ini waktunya ini. Maka kami memakannya mentah-mentah dan karena kami tidak ada waktu untuk menggorengnya. Kemudian setelah merasakan 6 bulan di Mesir itu, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengeluarkan sebuah kesimpulan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ketahuilah bahwasanya ilmu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Harus capek, harus lelah untuk mendapatkan ilmu agama. Yang berikutnya, kefakiran tidak menghalangi para salaf untuk menuntut ilmu. Ibnu Asyakir ketika menyebutkan biografi hamba Allah yang salih, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Husain An-Naisaburi, ia mengatakan ia adalah orang yang giat dan semangat dalam belajar, sekalipun dalam keadaan fakir dan tidak punya. Sampai-sampai beliau menulis pelajaran dan mengulangi bacaannya di bawah cahaya rembulan. Karena nggak ada cahaya lagi, jadi nggak ada lampu ya, nggak ada penerangan, maka malam hari keluar nyari rembulan untuk bisa membaca tulisannya di hasil kajiannya itu. Karena tidak punya sesuatu untuk membeli minyak tanah, jadi nggak punya, tetap semangat belajar. Walaupun ia dalam keadaan fakir, namun ia tetap hidup wara dan tidak mengambil harta syubhat sedikit pun. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menceritakan bahwasanya Ziyad bin Abdullah Al-Bukai itu menjual rumahnya. Apa tadi yang dijual? Rumahnya. Dan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, penjualan rumah itu mesti mahal. Nggak ada rumah harganya semakin murah, mahal. Dijual rumahnya untuk apa? Untuk keluar bersama Ibnu Ishaq dalam rangka mencari ulama dan tempat kajian untuk mengkaji kitab Al-Maghazi. Jadi dijual rumahnya, dijual mobilnya untuk bisa berangkat di majelis ilmu. Sehingga jadilah mereka menjadi para ulama. Karena mereka habiskan usianya, hartanya, waktunya untuk ilmu itu. Sehingga mereka mulia dan dikenal oleh orang-orang setelahnya. Ada satu pesan yang menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga ini semakin memantapkan kita untuk tidak pernah absen dari majelis ilmu. Karena itu adalah kiat pertama dan utama untuk tetap istiqomah di atas manhaj Ahlussunnati wal Jamaah ini. Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, seorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa dosa sebesar gunung Tihamah, dia banyak maksiat, dia banyak dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ia keluar mendengarkan ilmu, maka ia takut kemudian dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia tahu keutamaan ini, ayat-ayat Allah dibacakan, maka muncul ketakutan kepada Allah dan dia akan kembali ke rumahnya dalam keadaan tidak berdosa lagi. Orang ini sudah berbuat kebaikan atau belum yang ada di majelis ilmu ini? Sudah berbuat kebaikan atau belum? Sudah, maksudnya sudah, hasil taubatnya itu sudah diiringi dengan kebaikan atau belum? Belum. Itu masih dia tersadarkan dari keburukannya, itu sudah menghapuskan dosanya. Supaya mudah antum, ana bawakan kisah yang masyhur ya. Orang yang membunuh 99 manusia dan digenapkan yang 100-nya rahib itu. Jadi dia membunuh 100 orang. Ringkas cerita, dia mendatangi seorang alim, seorang ulama. Kemudian ulama itu merekomendasikan dia agar hijrah ke negeri orang baik. Kan gitu ceritanya kan? Di tengah jalan apa yang terjadi orang ini? Dia meninggal dunia. Dan ringkas cerita, orang ini surga atau neraka? Ending ceritanya surga. Karena dia dadanya ini satu jengkal menjorok ke
daerah yang orang baik itu. Yang saya ingin tanyakan, orang yang membunuh 100 orang ini sudah berbuat kebaikan atau belum? Belum. Wong masih mau berangkat, itu pun meninggal di tengah jalan, belum nyampe. Hanya menjorok dikit dadanya, masuk surga orang ini. Seperti itulah gambaran orang yang hadir di majelis ilmu. Sadarnya kita bahwa kita sekarang banyak lalai, kita banyak terlena, kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sadarnya itu sudah menjadikan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Sehingga kita pulang, bismillah, insya Allah nanti malam akan bangun qiyamul lail. Bismillah, besok pagi akan sedekah, rutin tiap pagi. Bismillah, mulai pagi ini aku akan baca Quran minimal 1 halaman. Seterusnya. Jadi keinginan baik itu sebelumnya diawali dengan pengampunan dosa, meskipun kita belum melakukannya. Sehingga apa kata Umar radhiyallahu taala anhu, janganlah engkau berpisah dari majelisnya para ulama. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Taib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kiat untuk istiqomah adalah sibukkan diri dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Karena setiap manusia nanti akan menyesal sedikitnya amalan yang dilakukan untuk kematiannya. Sehingga saat neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tahu ya besarnya neraka yang berapa kemarin? Yang menjadi tali kekang neraka itu? Berapa tali kekangnya? 70.000 tali kekang ditarik oleh berapa malaikat? 70 malaikat. Ketika itu manusia akan sadar pentingnya beramal di kehidupan dunia, sehingga mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya seandainya dulu aku melakukan amal soleh untuk kehidupanku setelah kematianku ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika datang dalil ya. Atau sebelumnya kita bacakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang sangat indah itu. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku bertemu dengan orang-orang sufi dan aku tidak mengambil manfaat dari mereka kecuali 2 perkataan saja. Yaitu perkataan yang pertama adalah al-waqtu kasayfi, waktu seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, tidak menggunakannya, maka waktu akan memotongmu. Dan yang kedua adalah jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka waktu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Sederhananya begini, antara maghrib dengan isya ya, kalau orang tidak membaca Al-Quran, tidak hadir di majelis ilmu, paling dia digunakan untuk nonton, untuk ini, yang mungkin perkara yang sia-sia, atau bahkan sebagiannya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sederhananya, waktu yang tidak diisi dengan kebaikan, maka waktu akan menyibukkan manusia dengan keburukan. Maka sibukkan diri dengan ibadah dan amalan kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Apabila kalian sudah faragh, sudah longgar, fansab, siap-siap, apalagi yang bisa kita lakukan setelah ini. Kalaulah kita tidak disibukkan dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian, maka kita sibukkan diri kita dengan amalan kehidupan di dunia kita. Jadi kalau kita nggak sibuk dengan ibadah, maka sibuk dengan urusan dunia. Kemudian yang ketiga, kiat istiqomah adalah ketika datang dalil, maka hendaknya seorang muslim taslim ya, tunduk kepada dalil tersebut. Jadi kita melihat beberapa orang yang terkena penyakit futur itu berangkat dari suka mengkritisi dalil. Dalilnya sudah jelas, dia berbagai alasan untuk mencari bahwa maksudnya nggak begitu. Dikritisi begitu, tidak taslim. Seharusnya ketika datang dalil, maka akal diletakkan di bawah dalil. Jadi dalilnya benar, akal ini harus tunduk begitu. Contohnya begini, misal saja ya. Dalam hadis Nabi disebutkan, kalaulah kalian itu minuman kalian itu dimasukin lalat, maka perintah Nabi bagaimana? Celupkan lalatnya, kemudian yang dibuang apanya? Lalatnya apa minumannya yang dibuang? Lalatnya dibuang, minumannya diapakan? Diminum, dibuang sekalian. Iya, jadi kalau ada lalat, celupin, kemudian yang dibuang adalah lalatnya, minumannya diminum. Kan orang kadang-kadang, loh kan ini kan begini begitu dan sebagainya. Ini contoh sederhana. Ketika datang dalil, maka
ikuti dalil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyikapi orang-orang yang beriman ketika datang dalil kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukminah wanita ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu keputusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka mencari alternatif pilihan yang lainnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi pernah mengatakan dalam akidah Tahawiyahnya, salah satu poin akidah Islam, kata beliau, wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Tidaklah tegak sendi keberagaman seseorang kecuali dibangun di atas taslim wal istislam, di atas kepasrahan dan ketundukan kepada syariat ini. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka itu orang yang paling taslim kepada syariat Islam. Sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan bahwa nanti di antara dekatnya waktu kiamat, binatang itu bisa berbicara. Sampai-sampai Rasul mengatakan, nanti ada seekor serigala yang dia ini membawa lari domba. Kemudian dikejar oleh pemilik domba itu. Ketika serigala itu kejepit ya, maka diletakkan si domba yang diseret itu, diletakkan, dia bicara begini, "Wahai pengembala, ketika engkau tidak ada, siapa yang jaga domba-dombamu kalau bukan aku? Dan sekarang aku ambil jatah menjaga dombamu." Nah gitu. Orangnya kaget, subhanallah, nih ada serigala bisa bicara gitu. Itu bukan di film animasi ya, ini asli itu. Nanti mendekat hari kiamat. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, ada seekor sapi yang dia dipecutin sama orangnya. Jadi ada gerobak sapi begitu, dia dipecutin sama pemiliknya. Kemudian sapi itu mengatakan, "Sungguh aku tidak diciptakan untuk seperti ini." Yang mecut kaget, "Loh, ada sapi bisa bicara." Ketika membawakan hadis ini ya, Rasul mengatakan apa? Beliau mengatakan begini, "Besok Abu Bakar, Umar kalau tak ceritain kayak gini, pasti mereka percaya." Jadi meskipun nggak masuk akal, Abu Bakar, Umar pasti cocok, pasti taslim, pasti membenarkan hadisku ini. Seperti itu. Artinya menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang yang taslim kepada syariat. Ketika dikatakan begini begitu, mereka mengikuti syariat apa adanya, tidak banyak dibantah, selama pemahamannya adalah pemahaman yang benar. Kemudian yang keempat adalah, dan rata-rata ya orang yang banyak mengkritisi dalil itu dia akan terkena kebingungan nanti. Semua diotak-atik, akhirnya dia bingung. Akhirnya futurlah dia. Sehingga dia mengaku berada di atas kebenaran padahal dia sudah jauh karena sudah mentakwil banyak dalil. Banyak jauh, misalnya, oh salat berjamaah itu hanya begini begitu, itu hanya sekedar simbol kebersamaan. Meskipun nggak berjamaah yang penting sering kumpul. Akhirnya begitu. Sehingga dia pun nggak berjamaah, dia pun jauh akhirnya. Yang tanpa dia sadari dengan mengotak-ngatik dalil tadi, akhirnya dia pun jauh dari parameter keistiqomahan. Kemudian yang keempat adalah berupaya komitmen di atas kebenaran. Maksudnya, ketika antum sudah tahu ini adalah manhaj yang benar, berdasarkan dalil yang sudah kita sebutkan dan asatidzah yang lainnya, meskipun antum sedikit jumlahnya, meskipun antum sendirian di sana, maka pegang kebenaran itu. Jangan menjadikan mayoritas orang sebagai tolok ukur kebenaran. Jadi benar itu dalil. Meskipun kita sedikit, kita nggak banyak, tapi selama kita benar, kita berdasarkan dalil, maka kita insya Allah yang benar. Jangan mengukur, oh karena banyak di sana, maka di sanalah yang benar. Lihatlah satu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 116 yang menyebutkan bahwa jumlah bukanlah tolok ukur kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti kebanyakan dari penduduk bumi. Jika kalian mengikuti kebanyakan dari penduduk bumi,
niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak hanya mengikuti persangkaan, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, di antara sunnatullah, orang-orang yang mengikuti sunnah itu dia siap-siap dicela. Dicela, dicaci, itu sunnatullah. Sunnatullah. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi siap-siap yang memegang manhaj sunnah ini, celaan itu sebuah keniscayaan. Mau tidak mau harus dapat gitu ya. Bagaimana? Sabar. Ya. Fasbir ala ma yaquluna. Jadi kata Allah, bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh manusia kepadamu. Lihatlah satu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ketika Allah mensifati orang-orang yang Allah cinta kepada mereka, salah satu cirinya, itu ada cirinya, yaitu mereka tidak takut dengan celaan. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin." Jadi katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semua murtad dari agama Islam ini, kata Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan makhluk-makhluk baru. Murtad biarkan saja, Allah akan datangkan makhluk baru, kata Allah, yang makhluk ini sifatnya yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka lembut kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, dan tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sifat berikutnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Kalau begitu, orang yang dicintai Allah dicela manusia enggak kira-kira? Dicela. Tapi dia tidak takut. Wala yakhafuna laumata laim. Kita tidak ingin dicela, tapi terkadang celaan sebuah keniscayaan. Jadi tidak takut ya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang hasad, dari dakwah yang benar ini. Dzalika fadlullahu yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahuinya. Kemudian yang keenam, yang kelima ya, menjauhi berbagai macam fitnah dan syubhat. Jadi ketika ada artikel, tulisan ya, ceramah apapun lah yang masih syubhat, yang masih belum jelas, maka sebaiknya ditinggalkan. Atau misalnya diskusi antara fulan dengan fulan yang sudah kalibernya kaliber tinggi, sebaiknya nggak usah ditonton. Kenapa? Karena kita khawatir nanti muncul syubhat. Atau yang lainnya, ada tempat-tempat fitnah dan sebagainya, maka jauhi. Karena hati manusia ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Sebagaimana perkataan para salaf, al-qulubud dha'ifah wasyabahu khatafah. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Jadi ketika mendengarkan diskusi yang sudah kaliber orang-orang tinggi, ada satu statement dari musuh itu nggak bisa dijawab oleh asatidzah kita, misalnya begitu. Dan kayaknya nggak perlu dibalas gitu loh, karena memang itu sudah sangat menyimpang. Tapi itu jadi pikiran kita. Oh iya, itu kok kayaknya benar juga hujahnya. Akhir terus masuk, sehingga akhirnya mengurangi semangat di dalam keberagamaan. Orang yang menyelamatkan dirinya dari syubhat, maka dia menjaga agamanya. Famanittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Kemudian yang keenam adalah berupaya ikhlas dalam beramal. Jadi usahakan hadir di kajian, membaca Al-Quran dan yang lainnya, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin awalnya karena terpaksa, karena awalnya, tapi harus diluruskan niatnya. Awalnya karena nggak enak yang undang teman, itu hanya awal saja. Setelah itu luruskan. Kenapa? Kebanyakan orang-orang yang tidak istiqomah adalah ketika tendensinya bukan lillah. Dulu ada cerita begini,
ketika kita masih di sebuah kota ya, bukan di Surabaya, aman insyaallah Surabaya. Jadi ada orang itu dulu berjilbab kalau jualan. Ada perempuan jilbab jualan. Setelah tidak jualan di tempat itu, dia nggak jilbaban. Ketika tanya orang, loh kok sekarang udah nggak jilbaban lagi mbak gitu. Dia bilang gini dengan nyamannya, aku kan jilbaban kan karena nggak enak sama bosmu aja. Nah, jadi gitu. Jadi dia jilbaban tuh hanya tendensinya bukan lillah, tapi karena itu SOP di warung itu. Nah, ini contoh bahwa ketika seorang tidak ikhlas, maka peluang tergelincir itu sangat besar. Lihatlah apa perkataan iblis saat bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Iblis mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis mengatakan kepada Allah, demi kekuasaanmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum, sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka ajmain semuanya. Siapa yang selamat dari tipu daya iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di kalangan hambamu. Dia tetap berdakwah meskipun banyak yang tidak suka. Dia tetap istiqomah jaga salat berjamaah meskipun orang-orang banyak mencibirnya. Istiqomah. Kenapa? Karena dia punya tendensi, yaitu Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Semoga satu ucapan dari Al-Fudail bin Iyad ini semakin memantapkan kita di dalam ikhlas dalam beramal. Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Kata Al-Fudail bin Iyad, meninggalkan amalan karena manusia. Kita enggak ke masjid karena supaya enggak dianggap orang alim, tapi karena manusia, riyaun, maka itu adalah riya. Wal amalu li ajlin nas, berangkat ke masjid karena manusia, syirkun, itu adalah kesyirikan. Bagaimana ikhlas itu? Ayyu afiyakallahu minhuma, ketika Allah menjagamu dari keduanya. Kesalahannya di sini adalah ketika perspektifnya itu hamba. Ketika perspektifnya semua karena Allah, maka semuanya menjadi baik. Misalnya begini, ketika ada orang yang musafir, ditanya, kenapa kok enggak sholat berjamaah di masjid? Kita katakan, saya tidak berjamaah karena saya musafir. Dan boleh musafir tidak sholat berjamaah. Jadi meninggalkannya bukan karena manusia, tapi karena Allah. Ini syariat. Kenapa kok sholatnya pakai dikosor segala? Karena saya melakukan sunnah Nabi. Orang safar sunnahnya dikosor. Jadi mengurangi sholat bukan karena cari yang enteng, tapi karena ini adalah syariat. Ketika semua perspektifnya karena Allah, menjadi baik. Tapi ketika semua perspektifnya manusia, menjadi buruk. Dan kalau kita selalu menjadikan manusia sebagai parameter, sebagai tujuan, maka kita akan capek. Ghayatun nas la tudrok. Keinginan manusia tidak akan pernah dicapai. Antum dipuji sekarang bisa dicela besok. Antum disanjung sekarang bisa dijatuhkan besok. Jadi tolong semua ibadah lillahi ta'ala. Orang mau setuju, mau muji, mau ini, kita tidak menghiraukannya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia melakukan amal-amalan yang salih dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelum kita masuk pada poin yang terakhir, kita ulang dulu intisari dari kajian kita, 6 kiat istiqomah setelah mendapatkan hidayah. Apa yang pertama? Berusaha untuk hadir di majelis ilmu, 1. Yang kedua, menyibukkan diri dengan ibadah dan kebaikan. Yang ketiga, taslim terhadap dalil. Yang keempat, menjauhi komitmen dalam kebenaran. Yang kelima, menjauhi berbagai macam fitnah dan syubhat. Yang keenam, ikhlas dalam beramal. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir ya. Bagaimana supaya kita istiqomah? Yang terakhir adalah berdoa memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu di antara jari jemari tangan Allah, ya Allah bisa membalikkannya
Sehingga naudzubillah min dzalik, ada orang yang dulu dia pernah kenal kebaikan, kenal sunnah, kemudian naudzubillah di akhir usianya dia berbalik. Dan sering kita sampaikan, kalau ada orang mantan maksiat, maka itu masih mulia, masih bagus lah. Yang sulit itu atau yang berat bagi kita adalah ketika mendengar ada orang mantan sunnah. Dulu pernah jadi orang sunnah, sekarang sudah enggak. Itu kan kasihan gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Perbanyak doa kepada Allah. Di antara doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Perbanyak membaca doa ini. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya, ada diskusi Pak Jaya? Sedikit ya. Taib. Iya, sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin disampaikan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas, semoga bisa memupuk semangat ukhuwah kita dan juga bisa menyemangati kita untuk melakukan berbagai amalan kebaikan. Kalau boleh kita berpesan, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita ambil faidah dalam sebuah kajian. Maka pesan ana sebelum berpisah, tolong sempatkan di dalam fase kehidupan kita, sempatkan belajar tafsir Al-Quran. Kenapa para jamaah? Kalaulah kajian-kajian kitab itu bagus, luar biasa barokah, bagus, itu bagus, luar biasa, tapi itu perkataan manusia. Seharusnya kita jauh lebih semangat di dalam mengkaji perkataan firman Allahu Azza wa Jalla. Kan kalau kitab kan buatan manusia, ini Allah Azza wa Jalla. Dan dari sana banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Minimal bacaan Al-Quran sudah cukup untuk melembutkan hati manusia. Lihat Umar, beliau masuk Islam gara-gara mendengarkan surat Thaha. Lihatlah Al-Fudail bin Iyad bertobat hanya gara-gara mendengarkan alam ya'ninil ladina amanu an tasha'a qulubuhum lidzikrillah. Taib, sebagai penutup saya ingin bacakan sebuah firman Allah di akhir kajian kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi 21 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Ini ayat paling terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah." Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian pada hari kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada hari itu akan disempurnakan balasan dari apa yang telah kalian amalkan. Kalau kita berbuat baik disanjung orang di dunia, itu belum seberapa. Nanti akan Allah berikan di surga. Sebaliknya, ketika orang melakukan keburukan, dicela, dicaci manusia, itu belum seberapa. Balasan yang sempurna ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yuzlamun, dan kalian tidak ada yang didolimi pada hari itu. Untuk hari itulah para jamaah, hari kita bertemu dengan Allah. Kita belajar sekarang, kita baca Quran sekarang, kita sedekah hari ini. Untuk apa? Untuk hari kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, kalaulah dulu para ulama, para salaf telah berkorban untuk Islam ini dengan harta mereka, dengan waktu mereka, bahkan dengan nyawa mereka, dan sekarang mereka merasakan hasil perjuangan mereka. Saat ini waktunya kita berjuang untuk Islam. Jangan hanya salih, tapi muslih. Kita tidak hanya salih, orang baik, tapi kita mengajak dalam kebaikan. Bergabunglah dengan tim-tim dakwah. Apa yang bisa kita berikan, bergabung di sana. Apa yang bisa kita share di sana. Tentunya ilmu, bukan syubhat dan bukan yang lainnya. Dan ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surga yang dengan banyak kenikmatannya, yang kata Nabi SAW, satu jilbabnya penghuni surga. Bidadari surga itu ketika diturunkan ke bumi, maka silau penduduk bumi ini. Satu penghuni surga ketika dia dicelupkan dengan satu celupan di surga, maka sudah bisa menghapuskan keletihan dan kesusahan di dunia ini.
Antum perlu ingat, surga yang demikian itu tidak didapatkan dengan santai. Surga Allah jual dengan harga yang mahal. Kata Nabi SAW, man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila, ala inna sil'atallahil jannah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang takut, dia tidak tahu apakah dia nanti bisa menjawab pertanyaan kubur atau tidak. Barang siapa yang takut, dia tidak tahu apakah dia bisa menerima kitabnya dengan kanan atau tangan kirinya. Barang siapa yang takut, apakah dia termasuk orang yang selamat di sirat ataukah tergelincir. Orang yang takut seperti itu, kata Nabi, adlaja, dia segera berangkat pagi. Waman adlaja balagal manzilah. Dan barang siapa yang berangkat pagi, maka dia segera sampai tujuan. Bagi yang takut ini, segera beramal, segera berbekal, sibukkan dengan kebaikan. Kenapa seperti itu? Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya surga Allah itu mahal, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah dagangan yang dijual kepada kita itu adalah surga. Para sahabat dulu, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Utsman di perang Tabuk 600 ekor ontanya, 600 dia diberikan untuk Islam. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Mereka berikan semuanya untuk Islam, untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Akankah mereka saja berjual membeli mahal surga? Kita membelinya dengan santai-santai, sekedarnya dengan nyantai. Akan seperti ini? Tentunya tidak. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ingatlah bahwasanya dagangan Allah mahal, dan dagangan yang mahal itu adalah surga. Mulai sekarang, siapa orang-orang yang mentransaksikan dirinya untuk mendapatkan surga Allah, dan siapa yang melalaikan dari transaksi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ala adullukum ala tijaratin tunjikum minan nar. Maukah kalian aku beritahukan sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ringkas dari ayat itu yaitu beriman dan berjihad, berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk jihad kita adalah melakukan amal salih dan hadir di majelis-majelis keilmuan serta mengajak manusia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pesan anak yang paling terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Daripada kita disibukkan dengan mengeluarkan manusia dari manhaj yang suci ini. Sibukkan untuk mengeluarkan fulan bukan ahlus sunnah dan sebagainya. Daripada seperti itu, lebih baik antum berpikir mengajak manusia ke dalam manhaj yang suci ini. Daripada kita keluarkan manusia dari surga, lebih baik kita ajak manusia masuk ke dalam surga. Karena manhaj ini mengajak manusia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong jangan mudah-mudah mengeluarkan manusia dari manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Tapi bermudah-mudahlah dalam mengajak manusia menuju ke manhaj yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini barokah sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan dimanapun kita berada. Kita tutup dengan doa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.